Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih berkenan mempertemukan kita, dan kita berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini saya sedikit akan berbagi pada para jamaah tentang sesuatu yang bisa kita saksikan di depan kita, di sekitar kita, bahkan mungkin pada diri kita. Apa itu? Ya, kalau kita buat secara sederhana adalah transaksi atau akad utang piutang. Ya, kalau kita bicara tentang jual beli, mungkin kita sudah maklum bahwa pembicaraan tentang hal ini sangat luas, karena yang namanya transaksi bisnis dalam jual beli itu luar biasa, berkembang sendiri. Pinjam minjam juga begitu. Tapi ada masalah yang terkait dengan transaksi utang piutang itu, yang ketika sudah menjadi bagian dari budaya kita, itu seringkali, tidak seluruhnya ya, seringkali membuat kita ini tidak sadar bahwa kita telah melakukan tindakan yang tidak seharusnya kita lakukan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita bicara transaksi utang piutang itu, kita akan melihat keterlibatan dua pihak. Yang pertama orang yang berpiutang, kedua orang yang berutang. Dalam dunia perbankan ada istilah kreditur dan debitur. Nah, dua orang atau dua pihak itu adalah orang yang sebenarnya beraksi untuk saling memberi. Kalau dalam bahasa Islam, keduanya itu sebenarnya orang yang bisa saling memberikan peluang untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahasa agama. Orang yang berutang tentu saja adalah orang yang butuh. Orang yang memberi utang atau orang yang berpiutang adalah orang yang membantu orang yang membutuhkan. Dan prinsip ta'awun, kalau menolong dalam hal ini, harus tumbuh menjadi budaya kita, sehingga di dalam ta'awun itu ada keinginan orang untuk saling membantu satu sama lain. Ada keinginan orang untuk meringankan beban saudaranya, karena di samping orang yang sedang membutuhkan, ada orang yang bisa mencukupi kebutuhan orang dengan membantunya. Inilah yang kemudian akan bisa menciptakan ukhuwah yang berkelanjutan. Saya punya pengalaman pribadi yang mungkin sangat spesifik ya. Suatu saat saya itu butuh sesuatu, tetapi saya itu malu minta bantuan pada orang lain. Saya cenderung ingin hanya melakukan tindakan dalam rangka mencukupi kebutuhan saya itu dengan kemandirian saya untuk bekerja. Berat ya. Sampai saya itu dikata-katai oleh orang bahwa saya itu orang yang tidak punya etos kerja yang baik, padahal seluruhnya sudah saya lakukan. Sampai detik di mana saya itu menyaksikan teman-teman saya sudah punya rumah, saya belum punya rumah. Sehingga semua orang mengatakan saya itu pemalas. Benarkah yang seperti itu dikatakan oleh teman saya? Itu terjadi pada diri saya yang lebih tahu bahwa antara kebutuhan saya dengan apa yang saya peroleh dari hasil kerja saya itu memang ya 50-50 aja, seimbang gitu. Jadi apa yang saya dapatkan itulah yang saya belanjakan, dan
Saya rasa cukup-cukup saja. Sampai saya harus menempati rumah milik orang tua saya sampai detik ini. Dan alhamdulillah, kemudian dengan pelan-pelan saya bisa membeli rumah, meskipun ya rumah yang sangat sederhana dan urusan administrasinya belum beres sampai detik ini. Nah, orang mengatakan saya ini orang yang tidak punya keberanian untuk ambil risiko. Untuk apa? Untuk berutang. Karena teman-teman saya banyak yang berutang di bank dengan utang yang sangat banyak untuk sekedar membangun rumah. Saya tidak berani, karena saya takut satu saat saya tidak bisa membayar. Tetapi pengalaman saya yang lain begini, saya itu kadang-kadang punya kelebihan, ya sedikit sekali kelebihan saya itu dalam hal harta. Ternyata banyak di antara teman saya, sahabat saya, saudara saya, tetangga saya itu membutuhkan. Disitulah saya merasa harus mau membantu mereka satu saat di mana saya itu memang melihat mereka perlu bantuan, dan itulah yang saya tanamkan dalam diri saya. Saya harus membantu sekuat kemampuan saya supaya mereka tidak terjerat utang. Bahkan ketika ada orang yang berutang pada saya tersenyum. Saya itu bukan kreditur, saya bukan orang yang suka memberi utang. Tapi kalau mau utang ya silahkan aja. Kalau bisa bayar silahkan bayar, kalau tidak ya saya ikhlaskan. Ada nggak orang yang berutang pada saya? Ada. Yang nggak bayar dengan yang bayar ya banyak yang tidak membayar. Dan saya tidak pernah berpikir bahwa mereka itu ngemplang, tapi saya itu sudah mengikhlaskan. Kalau mereka nggak bisa membayar ya sudah, biar saja. Biarlah yang mengganti Allah sendiri dengan cara yang berbeda-beda. Dan itulah yang saya lakukan sampai detik ini. Para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan masalah utang piutang ini, sekali lagi saya mengatakan bahwa utang piutang itu sesuatu yang lazim dilakukan oleh masyarakat. Meskipun Rasulullah sudah menyatakan dalam sebuah sabdanya, iyyakum baddain, berhatilah pilah kamu dengan utang piutang. Fa innahu hammun billail, karena orang yang berutang itu, kata Rasulullah, ini akan merasa risau di malam hari. Bahwa dallatun bin nahar, dan pada siang hari mendatangkan kehinaan. Jadi adalah bahasa Rasulullah itu, orang yang berutang itu di malam hari cemas, resah, gelisah, karena apa? Dia berpikir bagaimana harus mengembalikan. Di siang hari ketika ketemu dengan orang yang berpiutang, ya dia tidak nyaman. Karena apa? Dia akan menjadi orang yang terhinakan karena utangnya itu. Dan meskipun banyak dari kalangan ulama yang mengatakan hadis ini perlu dicermati, saya melihat esensinya di sini sebagai sebuah peringatan. Ini saya tidak akan melihat sahih tidaknya di sini. Saya lihat ini peringatan. Jangan pernah kita bermain-main dengan utang, karena utang itu membebani diri kita. Malam hari ketika kita sedang tidak bertemu dengan orang yang berpiutang, kita bisa resah, bisa gelisah. Pada saat kita ketemu kan tidak nyaman gitu, karena kita berada menjadi orang yang tidak bisa menengadahkan muka kita dengan baik. Kita bisa merunduk, dan kita seperti orang yang terhinakan karena utang piutang itu. Nah, sebenarnya utang piutang itu adalah sesuatu yang dibolehkan di dalam Islam. Merupakan satu hal yang ya biasa saja dilakukan oleh orang. Akan di dalam syariat Islam dianjurkan kepada orang yang punya sesuatu itu meminjamkan kepada orang yang sedang membutuhkan, dan itulah yang akan mendatangkan pahala bagi orang itu. Tetapi perlu diperhatikan juga bahwa kita perlu hati-hati, karena meskipun utang itu diperbolehkan, tapi boleh jadi utang itu akan membebani orang. Orang yang berutang itu terbebani,
Orang yang berhutang itu juga tidak nyaman karena apa? Dia berharap untuk mendapatkan pengembalian dari utang. Orang yang berhutang yang belum tentu pada saatnya dikembalikan. Tapi ketika kita itu berbicara tentang transaksi ini, kita mencoba untuk melihat dengan cara yang tepat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 245 itu misalnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fa yudha'ifah lahu ad'afan katsirah. Ini janji Allah loh. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fa yudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapapun yang menjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Artinya apa? Dia akan dapatkan pahala dari Allah, dan Allah menahan dan melapangkan rezeki kepada orang yang dia kehendaki, dan kepadanya akan dikembalikan. Jadi rezeki itu adalah pemberian dari Allah. Ada yang terbatas rezekinya, ada yang dilapangkan, dan kita harus mengembalikan semua rezeki itu kepada Allah. Artinya apa? Coba jadikan rezeki apapun yang datangkan pada kita, termasuk harta, itu untuk kita gunakan dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah. Muslim 2 kali, dia itu seperti orang yang bersedekah 1 kali. Artinya apa? Separuh diri dari apa yang dipinjamkan itu merupakan sedekah. Artinya ada nilai sedekah di dalam pinjam-pinjam, di mana orang yang menjami itu sebenarnya bersedekah untuk meringankan beban orang yang dipinjam. Tetapi ada juga peringatan Rasulullah, yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa dain. Diampuni semua dosa bagi mati yang terkorban syahid, kecuali jika ia punya utang kepada manusia. Jadi utang itu membebani, bahkan orang yang mati syahid pun itu akan menjadi terbebani ketika punya utang. Karena apa? Allah tidak akan mengampuni sebelum utang itu dilunasi. Disinilah kemudian saya ingin mengatakan bahwa ketika Allah mengizinkan kita berutang-utang, tapi begitu kita itu punya sesuatu yang bisa kita berikan kepada orang lain, jangan nunggu orang yang lain itu untuk berutang. Kalau perlu, berikan sebagian dari apa yang lebih dari kita itu untuk dipinjam oleh orang. Tapi bagi orang yang meminjam, jangan pernah punya niat untuk meminjam dengan membudayakan pinjam-pinjam, padahal dia tidak butuh. Kalau dia butuh silahkan pinjam, tapi jangan pernah punya niat untuk tidak membudayakannya. Sehingga dikatakan Rasulullah, man akhadha amwalan nasi yuridu adaha addallahu anhu, wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullah. Siapapun yang meminjam harta orang lain dengan niat ingin memberikannya, Allah akan mengembalikan pinjaman itu. Namun barang siapa yang meminjamnya dengan niat ingin merugikannya, Allah pun akan merugikannya. Jadi Allah tidak ridho terhadap orang yang suka ngemplang pinjaman, dan Allah ridho terhadap orang yang berutang, tetapi dengan utangnya itu dia sebenarnya punya niat untuk segera mengembalikan pinjaman yang dipinjam itu. Dan ketika orang itu berutang dan dia itu sudah punya niat tidak baik, biasanya dia itu kalau ngomong tidak bisa percaya, kalau janji ya sering diingkari, karena dia sudah membiasakan diri untuk berutang dan tidak punya keinginan yang tulus untuk mengembalikannya. Nah, disinilah sebenarnya ada persoalan etika. Jadilah orang yang punya sikap iffah, kalau bahasa Jawa prawiro. Gak usah berutang kalau memang sedang tidak ada desak untuk berutang. Upayakan sesuatu supaya kita itu tidak berutang. Tetapi ada anjuran lain. Ketika kita itu punya kemampuan untuk memberi pinjaman, gak usah menunggu orang itu meminjam.
pinjamkan apa yang kita miliki itu untuk dimanfaatkan oleh orang dengan cara yang tentu saja ma'ruf, yang baik. Bahkan ketika orang yang minjam itu tidak punya kemampuan untuk mengembalikan, ya sudah, ikhlaskan. Jadi timbal balik ini, orang Islam itu harus punya akhlak mulia. Sebagai orang yang meminjam, dia punya niat untuk mengembalikan secepat mungkin untuk bisa melunasi semua pinjamannya. Sebagai orang yang meminjamkan, sebagai orang yang berpiutang, jangan pernah mengejar-ngejar orang yang berutang itu untuk segera membalikan. Bahkan ketika orang yang berutang itu tidak bisa membalikan karena situasi Indonesia tertentu, ya sudah, ikhlaskan saja. Dan kalau semua orang punya semangat seperti itu, luar biasa. Orang Islam tidak punya keinginan untuk berutang, kecuali kalau dalam keadaan terpaksa. Begitu punya kebutuhan, banyak orang yang membantu tanpa ada keinginan orang yang membantu itu untuk mengejar-ngejar orang yang berutang itu untuk segera mengembalikan. Tetapi orang yang berutang harus sadar diri, dia harus berusaha sekuat kemampuannya untuk segera mengembalikan, karena utang itu adalah sesuatu yang harus dikembalikan. Jangan sampai terbebani dengan tidak mengembalikan, karena orang yang tidak mengembalikan utang itu sebenarnya jiwanya rapuh. Dia terbebani oleh pikiran-pikiran yang tidak membuat dia nyaman. Karena apa? Dia terbebani ketika berjumpa dengan orang yang pernah mengutangi, meskipun orang yang mengutangi itu tidak pernah minta segera dibayarkan utangnya. Para jamaah yang dirahmati Allah, disinilah saya sering mengatakan begini, kalau kita itu berutang piutang, mari kita saksikan utang piutang itu sebagai sebuah transaksi untuk saling membantu. Tadi dalam utang piutang jangan pernah ada unsur riba. Jadi kalau dalam bahasa saya sehari-hari, jangan pernah membanding orang yang berutang dengan minta pengembalian yang lebih dari apa yang kita utangkan itu, sehingga orang itu semakin terbebani dengan utang yang dia pinjam itu. Mengembalikan utangnya aja susah, apalagi mengembalikan dengan nilai lebih. Ya, dalam transaksi pada zaman Rasulullah, ya, yang selalu menjadi ukuran itu emas atau perak. Ya, kalau ukurannya emas atau perak itu mudah waktu itu, karena nilai emas itu cenderung stabil. Ya. Tetapi sekarang kan ada uang kertas yang nilainya itu tidak menentu. Saya pernah mendengar sebuah ceramah dari Gus Baha ini. Orang desa itu tidak pernah mengukur dengan emas karena nggak punya emas waktu itu. Dia mengukur dengan sapi. Kalau dia meminjami sapi, seekor sapi yang waktu itu misalnya harganya 10 juta, 5 tahun kemudian ya dia minta dikembalikan sapinya. Mungkin 5 tahun lagi sapinya itu sudah harga 12 atau 13 juta. Ya. Jadi tidak mengembalikan uang, tetapi mengembalikan sapi. Kalaupun mengembalikan uang ya dengan harga sapi itu. Dan itu adil. Ya. Digambarkan begini kalau dalam ceramahnya Gus Bah itu. Kalau kita meminjam sapi untuk berhaji dengan sapi yang waktu itu harganya misalnya 10 juta dan kita punya kebutuhan 40 juta, kita harus meminjam 4 ekor sapi pada waktu itu. Nah tiba-tiba ketika 5 tahun lagi kita mau mengembalikan sapi yang kita pinjam itu, karena orang itu mau berhaji, ternyata biaya haji sudah 50 atau 60 juta, ya kita tidak boleh mengembalikan 40 juta, tapi kita mengembalikan 4 ekor sapi itu dengan harga 50 sampai 60 juta. Itu adil. Ya kalau dia mengembalikannya hanya 40 juta, ya orang yang punya sapi yang dulu pernah menjami sapi pada diri kita itu tidak akan pernah bisa berhaji dengan uang 40 juta itu, karena ketika uang 40 juta diberikan sapi tidak akan dapat sapi 4 ekor. Nah itu perumpamaan yang mudah dalam ini, namanya Kamil Abdurrahman Kamil Amrullah, anak solih. Ya, baik. Nah, sekali lagi, siapapun yang berutang, jangan sampai ada niat yang tidak baik. Dia harus bisa mengembalikannya dengan tepat waktu.
tidak punya tujuan untuk yang tidak baik. Dan jadikan utang itu sebagai sesuatu yang kita lakukan karena kita dalam keadaan darurat. Utang jangan sampai kita lakukan dengan tujuan untuk menutupi utang yang lain yang belum terbayar. Utang jangan digunakan untuk tujuan bersenang-senang. Tetapkan di dalam diri Anda niat untuk segera mengembalikan utang yang Anda utang dari siapapun. Dan jangan pernah kita itu punya budaya utang untuk selalu meminta pada orang untuk mengutang. Dalam beberapa kasus ketika seorang itu meminta sesuatu pada orang lain dan tidak diberi, maka ia akan berdalih utang agar nantinya apa yang ia inginkan tersebut diberikan dengan cara yang bermacam-macam, sehingga mungkin saja dia berbohong. Dan orang yang berutang harus punya kemampuan kuat untuk segera melunasi utangnya dengan cara yang terbaik, ya kan? Kalau perlu dia mengembalikan sebelum waktu. Kan ada satu ilustrasi yang luar biasa itu dari Nabi. Diceritakan Abu Hurairah begini. Nabi itu pernah punya utang kepada seorang berupa seekor unta dengan usia tertentu. Nah, ketika orang yang diutangi Nabi itu menagihnya, maka beliau berkata, berikan kepadanya. Kemudian mereka mencari yang seusia dengan untanya, tetapi mereka tidak menemukan kecuali unta yang lebih besar, yang umurnya lebih dari unta yang pernah diutang oleh Nabi. Nabi pun mengatakan begini, berikan kepadanya. Nah, orang itu kemudian menjawab, engkau telah menunaikannya dengan lebih. Ya Rasulullah, kenapa kau berikan lebih dari apa yang pernah kau pinjam? Semoga Allah membalas dengan balasan yang setimpal. Nah, dari situlah kemudian Nabi bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam pengembalian hutang. Di hadis yang lain dikatakan oleh Jabir bin Abdullah, saya pernah mendatangi Nabi di masjid, sedangkan beliau punya utang kepadaku. Lalu beliau membayarnya dan menambahkannya. Jadi menambahi utang bukan karena permintaan dari orang yang berlebih utang. Dalam hal ini adalah Jabir bin Abdullah, tapi Rasulullah mengembalikannya dan menambahi pengembaliannya itu atas inisiatifnya, dan ini nilainya sedekah. Disinilah kemudian saya sering mengatakan, kalau Anda berutang, berutanglah pada orang yang punya niat untuk mengutangi dengan niat yang baik. Kalau kita itu sedang mau mengutangi, utangilah orang yang memang butuh sekali terhadap apa yang Anda utangkan itu, sehingga apa yang kita utangkan kepada orang itu punya nilai manfaat. Sehingga ketika kita mengutangi, kita tidak punya was-was, tidak punya perasaan was-was, karena orang yang kita utangi akan menggunakan utang itu dengan baik. Dan orang yang berutang juga begitu, dia punya niat baik untuk berutang, dan pada saatnya ingin dikembalikan dengan cara yang terbaik. Dan sekali lagi, berutanglah dalam kondisi darurat, jangan memudahkan utang sehingga kapanpun ingin berutang, sehingga utang itu menjadi sesuatu yang kita cintai, kita senangi. Jadi dalam bahasa sehari-hari menjadi hobi, senangnya utang. Dan pada saatnya jual beli pun dengan utang, apapun dilakukan dengan utang. Dan ini akan membebani diri kita. Jadilah orang yang punya kesadaran untuk tidak mau meminjam kalau memang tidak perlu meminjam. Dan ketika kita itu adalah orang yang berhutang, jadilah orang yang punya kesadaran untuk meminjam kepada siapapun yang memang orang itu perlu kita bantu dengan cara meminjam. Sebaik-baik orang yang meminjam, segera mengembalikan dengan sebaik-baiknya. Baik-baik orang yang meminjamkan adalah orang yang meminjami tanpa membebani orang yang meminjam. Dan ketika kita itu tahu bahwa apapun yang kita pinjamkan itu harus segera kita balikan, jangan pernah kita menanggapkan waktu pembayaran utang kita, karena akan membebani orang yang mengutangi, dan pada saatnya juga akan membebani kita, karena pada saat itu kita sedang dalam keadaan tidak nyaman ketika berhadapan dengan orang yang kita utangi, dan orang yang kita utangi itu akan tidak nyaman juga ketika berjumpa dengan kita, karena merasa bahwa dia itu punya sesuatu yang bisa diambil dari diri kita. Endingnya begini, ketika Allah mengizinkan, itu adalah sesuatu yang mubah. Nah, yang mubah itu bisa menjadi berubah hukumnya kalau kita itu punya situasi dan kondisi yang berbeda. Orang yang tidak perlu utang, dan justru utang kita membebani dirinya dan bahkan membebani banyak orang,
bisa saja diharamkan untuk berutang. Demikian juga ketika dia itu sebenarnya tidak perlu berutang, tetapi ada orang yang mengutangi sehingga peluangnya itu kurang baik bagi dirinya dan orang yang mengutangi, itu bisa makruh. Jadi ini terkait dengan madarat yang diberikan. Jadi hal haram itu tidak hanya terjadi pada bendanya atau tindakannya saja, tetapi kita juga harus perhitungkan dampaknya. Tetapi kalau kita ini memang punya kelebihan, jangan pernah kita itu pelit untuk memberikan utang. Disunahkan kita itu untuk memberikan sesuatu pada orang lain, jangan sampai orang itu terbebani dengan kekurangannya. Disunahkan. Bahkan kalau ada tetangga kita, saudara kita, kerabat kita yang memang sangat memerlukan dan dia bisa celaka karena tidak punya uang untuk membeli makanan dalam rangka untuk memenuhi hajat hidupnya, dan banyak orang yang kemudian kelaparan karena tidak punya uang, dosa bagi diri kita untuk tidak membantu. Jadi menjadi kewajiban kita untuk memberi utang, bahkan tidak hanya utang, memberi dengan tanpa utang pun itu menjadi sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Sehingga diharamkan bagi orang yang mampu untuk tidak membantu orang yang punya kebutuhan, sementara orang yang tidak mampu jangan dermis dalam bahasa Jawa. Tetapi pada saat yang mendesak boleh meminta bantuan kepada orang-orang yang punya kekayaan sedikit atau punya kelebihan untuk membantu dirinya dalam rangka untuk memenuhi hajat hidupnya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, inilah apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita renungkan apa yang menjadi pelajaran dari utang piutang itu. Sekali lagi, kalau kita itu kebutuhan mendesak, silahkan utang, tapi harus hati-hati. Dengan cara apa, pada siapa, supaya semuanya baik-baik saja. Baliknya ketika kita itu punya kelebihan, tidak usah menunggu orang berutang, kita pinjami mereka dengan pinjaman yang tidak membantu. Kalau perlu kita sedekahkan, karena pada saatnya kita itu punya kewajiban membantu sesama, dan pada saat yang sama, insya Allah apapun yang kita perbantukan pada siapapun itu akan dikembalikan Allah dengan pengembalian terbaik tanpa kita berharap apapun dari Allah. Sehingga kalau saya ditanya apakah sedekah yang kita berikan itu pasti dikembalikan oleh Allah, pasti, tapi jangan berharap bahwa sesuatu yang kita berikan itu akan kembali kepada kita dengan pengembalian yang sama atau bahkan lebih, seolah-olah kita itu berhitung dengan hitungan dagang dengan Allah. Serahkan semua itu semua kepada yang kita beri, dan serahkan semua kepada Allah. Biarlah Allah yang menghitung sendiri, kita tidak usah bertransaksi dengan Allah sebagai seorang pedagang yang bertransaksi dengan pedagang yang lain. Jangan pernah kita bertransaksi seolah-olah kita sedang berdagang dengan Allah, dengan harapan Allah itu memberikan sesuatu, dan seolah-olah kita mewajibkan Allah untuk memberikan sesuatu sebagai akibat dari transaksi yang pernah kita lakukan dalam hal apapun, termasuk dalam utang piutang dan bersedekah. Ya. Jadilah orang yang betul-betul ingin memberikan sesuatu dengan tanpa beban. Jangan pernah berhitung seperti hitungan para pedagang, sehingga kita tidak pernah merasa bahwa kita punya kelebihan apapun, karena kelebihan yang datang dari Allah itu adalah kelebihan yang harus kita berikan kepada orang lain dalam rangka untuk membantu orang. Jangan sampai kemudian ketika kita membantu berharap sesuatu pada orang yang kita bantu, apalagi kita bebani orang yang kita bantu itu dengan beban-beban yang membuat dia semakin tidak nyaman dengan beban itu, termasuk dengan hal utang piutang. Serahkan semua yang kita beri, ikhlaskan semua, dan jangan pernah berpikir untuk minta pengembalian dari orang yang kita beri, dan bahkan tidak usah berpikir kapan, dengan cara apa Allah mengembalikan. Kita yakini bahwa Allah akan mengembalikan semua itu dengan pengembalian terbaik, bukan hanya dengan uang, tapi mungkin dengan pahala yang tidak berupa uang, yang nilainya jauh lebih baik daripada apa yang kita berikan ketika kita membantu kepada orang lain. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Tentu saja tidak semuanya bisa saya sampaikan, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermakna dan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, inilah keterbatasan yang saya miliki untuk memberikan sesuatu yang terbaik dalam rangka untuk berbagi kepada siapapun. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.